Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian zakat. Menurut bahasa, kata zakat memiliki arti yaitu tumbuh, berkembang, dan juga suci. Yang dimaksud dengan suci ialah zakat dapat mensucikan dan membersihkan harta-harta muzaki dari hak-hak mustahik. Selain itu, zakat juga dapat membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela, seperti kikir, tamak, dan juga sombong. Sedangkan zakat juga dapat membersihkan sifat tercela pada mustahik, seperti iri, dengki terhadap orang lain. Sedangkan menurut istilah, zakat merupakan ukuran harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada orang yang membutuhkan atau yang berhak menerima dengan beberapa syarat sesuai dengan syariat Islam. Dalam firman Allah SWT dijelaskan, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Quran Surat Az-Zariyat ayat 19. Dari firman Allah SWT tersebut dapat disimpulkan bahwa harta yang kita miliki terdapat hak untuk orang lain, yaitu fakir dan miskin. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat juga merupakan bentuk ibadah wajib seperti sholat, puasa, dan lainnya, dan telah diatur dengan rinci berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Saya akan menjelaskan mengenai kedudukan zakat. Kedudukan zakat dalam Islam sudah banyak diketahui oleh kaum muslimin secara garis besarnya. Namun untuk menegaskan pentingnya masalah zakat, perlu diperinci kembali dalam bentuk yang lebih jelas. Dan kedudukan dan arti penting zakat dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Hal tersebut telah dijelaskan oleh hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang artinya Islam dibangun di atas 5 pondasi: syahadat bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad Rasulullah, menegaskan sholat, mengeluarkan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Yang kedua, penyebutan kewajiban zakat dalam Al-Quran digandengkan dengan penyebutan kewajiban sholat dalam banyak ayat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kalian usahakan bagi diri kalian, tentu kalian akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 110. Selanjutnya yang ketiga, yaitu zakat telah ada pada syariat orang-orang sebelum kita. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang meninggalkan zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang musyrik yang mensekutukan Dia, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir terhadap kehidupan akhirat." Fussilat ayat 6-7. Yang terakhir, orang yang tidak memberi makan tergolong ke dalam kaum musyrikin yang bergelimang dosa. Allah Subhanahu wa taala menegaskan
dalam Quran Surat Al-Mudaththir ayat 38-46, yang artinya, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa-apa yang telah dia perbuat, kecuali golongan kanan yang berada di surga. Mereka saling tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apa sebab yang memasukkan kalian ke dalam neraka? Mereka pun menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Tidak pula kami memberi makan orang miskin. Dan adalah kami membicarakan hal yang bakhil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, serta adalah kami mendustakan hari pembalasan. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 38-46. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mufid. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Intan Febrianti. Sejarah zakat. Periode Mekah. Belum diwajibkan berzakat. Jumlah harta yang mencapai nisab hingga berapa besar yang harus dizakatkan belum Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai kewajiban. Selanjutnya periode awal hijrah. Belum pula diwajibkannya ibadah zakat, karena kaum muhajirin masih disibukkan oleh aktivitas perdagangan dan usaha lainnya dalam memenuhi kebutuhan pokok saat pertama masuk Madinah. Selanjutnya periode Madinah. Setelah perekonomian umat Islam sudah membaik, saat itulah zakat mulai diwajibkan. Pembentukan Basnas Republik Indonesia. Tahun 1999, pemerintahan Republik Indonesia membentuk Badan Amil Zakat. Selanjutnya ada fungsi lembaga zakat. Yang pertama, mendata para muzaki atau yang mengeluarkan zakat. Kedua, mendata para mustahik penerima zakat. Ketiga, mengambil dan mengumpulkan zakat dari para muzaki. 4, mencatat zakat masuk dan keluar. 5, menjaga harta zakat. Dan yang terakhir adalah mendistribusikan zakat kepada mustahik. Struktur organisasi. Kami mengambil contoh dari Basnas Kabupaten Karanganyar. Di sini ada Basnas Provinsi yang bekerja sama dengan pemerintahan daerah atau bupati. Dalam Basnas Provinsi sendiri ada ketua sebagai penanggung jawab tertinggi. Setelah ketua ada wakil ketua 1 sampai 4. Di tengah-tengah ketua dan wakil ketua ada satuan audit internal yang bertugas untuk mengaudit data-data agar nanti saat penutupan periode dapat mendapatkan data-data yang aktual dan sesuai apa-apa yang keluar dan apa-apa yang masuk. Selanjutnya setelah wakil ketua ada beberapa bidang, yaitu yang pertama ada bidang pengumpulan. Tugasnya adalah mengumpulkan data mustahik, data muzaki, dan juga mengumpulkan harta zakat. Selanjutnya ada bidang pendistribusian dan pendayagunaan. Tugasnya adalah untuk mendistribusikan atau menyalurkan harta zakat yang telah dikumpulkan kepada para mustahik. Yang ketiga ada bagian perencanaan keuangan dan pelaporan. Ini adalah yang merencanakan keuangan atau yang merencanakan kemana, semisal merencanakan kemana harta-harta zakat ini akan diberikan. Selanjutnya ada bagian administrasi SDM umum. Administrasi bagian ini adalah bertugas untuk merapikan data-data yang telah terkumpul agar saat pendistribusian nanti tidak ada yang salah guna dan tepat sasaran nantinya. Baik, yang selanjutnya adalah perhitungan zakat.
perhitungan zakat. Zakat fitrah, nisabnya tidak ada, haulnya tidak ada, kadar zakat 2,5 kg lebih beras, wajib dibayarkan pada bulan Ramadan sebelum salat Id. Yang selanjutnya ada zakat mal, ternak sapi, kerbau, dan kuda. Nisab minimalnya adalah 30 ekor, yang dibayarkan adalah 1 ekor sapi jantan atau betina tapi adalah sapi yang berumur 1 tahun masuk tahun kedua atau 1 tahun lebih. Selanjutnya ada zakat mal ternak kambing atau domba yang nisab minimalnya adalah 40 ekor. Kadar zakatnya untuk 40 ekor ke atas ini, 40 ekor sampai 120 ekor, adalah 1 ekor kambing yang berumur 2 tahun atau domba yang berumur 1 tahun. Selanjutnya ada zakat mal ternak unggas dan perikanan. Nisabnya ini disetarakan apabila kita sudah mempunyai harta, apabila harta kita sudah setara dengan nilainya dengan 85 gram emas dalam waktu 1 tahun, maka kita wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5% dari harta yang kita miliki, harta unggas dan perikanan. Selanjutnya ada zakat mal ternak unta. Nisab minimalnya 5-9 ekor dan wajib menzakatkan 1 ekor kambing atau domba. Yang kedua ada zakat emas. Apabila harta emas kita sudah mencapai nisabnya yaitu 85 gram dalam 1 tahun, maka kita wajib menzakatkannya sebesar 2,5%. Yang ketiga, yang selanjutnya ada zakat perak. Dan sama halnya dengan emas, apabila perak telah mencapai nisabnya yaitu 672 gram dalam 1 tahun, maka kita wajib menzakatkannya sebesar 2,5%. Selanjutnya ada zakat perniagaan. Apabila hasil perniagaan atau perdagangan kita senilai setara dengan 85 gram emas dalam 1 tahun, maka kita wajib menzakatkannya sebesar 2,5%. Zakat pertanian. Apabila hasil pertanian dalam 1 masa panen telah mencapai 653 kg, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakatnya, yaitu sebesar 10% apabila sistem pengairannya hanya tergantung dengan hujan, dan 5% jika sistem pengairannya menggunakan sistem irigasi. Selanjutnya ada zakat rikas atau temuan atau hadiah. Saat kita membayarkan zakatnya ini saat kita menemukan barang yang kita temukan dan kita mendapatkan hadiah, itu sebesar 20-20,0%. Itu zakat yang harus kita keluarkan dari hadiah atau barang temuan yang kita temukan dan kita dapatkan. Selanjutnya ada zakat profesi atau pendapatan. Apabila pendapatan kita selama 1 tahun setara nilainya dengan 85 gram emas, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Yang terakhir ada zakat investasi. Senilai apabila hasil investasi kita senilai atau setara dengan 85 gram emas dalam 1 tahun, maka kita wajib menzakatkannya sebesar 2,5%. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 12. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan apabila masih ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui WhatsApp group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.